Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini saya bisa kembali live lagi untuk menjalankan dakwah saya, mendatangi para dukun-dukun ataupun orang-orang yang kerjaannya suka mengganggu ataupun meresahkan masyarakat. Jadi malam ini sahabat, saya sedang berada di suatu tempat. Nah, di tempat ini tidak jauh dari lokasi dukun santet, yang mana dukun santet itu konon katanya dukun ini mempunyai istri, tapi istrinya ini dari golongan jin ya, bisa dikatakan istrinya ini kuntilanak. Nah gitu sahabat ya. Jadi si dukun ini menikah dengan kuntilanak sahabat ya. Saya juga kurang paham ya. Tapi dukun ini mengakui bahwa istrinya ada kuntilanak itu sahabat. Jadi malam ini saya mau langsung saja mendatangi lokasinya, dan lokasinya tidak jauh dari sini sahabat ya. Mungkin nanti saya minta si dukun itu untuk menghadirkan istrinya ya, kalau memang benar itu istrinya. Jadi mungkin sahabat juga kalau seandainya si dukun itu bisa menghadirkan ya, insya Allah nanti sahabat juga bisa melihat wujud asli kuntilanak itu seperti apa. Insya Allah sahabat ya, saya nanti mau langsung saja mendatangi karena lokasinya tidak jauh dari sini sahabat. Untuk sahabat-sahabat semua, dukung dakwah saya, doakan dakwah saya. Sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, karena subscribe itu ketika saya live berikutnya, sahabat itu tidak akan ketinggalan live saya. Dan insya Allah ketika saya membagikan suatu wawasan ataupun edukasi, insya Allah sahabat bisa dapat suatu pemahaman-pemahaman yang insya Allah nantinya ketika sahabat pergi ke suatu tempat ataupun adanya suatu kejanggalan-kejanggalan, insya Allah sahabat bisa paham ketika sahabat menonton channel YouTube saya ya. Ataupun kalau sahabat ada suatu pertanyaan, insya Allah tuliskan di kolom komentar, nanti insya Allah admin saya akan membaca dan menyampaikan kepada saya. Insya Allah nanti akan saya bahas juga sahabat ya. Dan saya akan memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa buruknya dunia perdukunan ini harus kita jauhi ya. Insya Allah sahabat ya, jangan lupa di subscribe. Mari sahabat kita bersalawat sejenak, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan Allah dari orang-orang yang zalim dan dari orang-orang yang niat buruk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ini sudah malam juga ya, sudah larut malam. Saya mau langsung saja mendatangi lokasinya. Yuk kameramen. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat, ini sedang live malam ini ya, mohon doanya agar dakwah saya, agar perjalanan dakwah saya diberikan kelancaran. Insyaallah mudah-mudahan dukun-dukun yang menyesatkan itu bisa diajak taubat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Maaf ya, saya datang ke sini. Ini saya panggilnya Aki, Bapak atau Mbah atau siapa? Saya panggil Bapak aja ya. Pak, saya mendengar cerita ya. Katanya Bapak ini kan dukun ya. Dan mempunyai istri kuntil anak. Memang benar itu? Mohon maaf sebelumnya, ini saya ada lampu, ini lampu kamera sebenarnya. Saya lagi live malam ini. Saya biasa mendatangi tempat-tempat mistik ataupun ya tempat-tempat perdukunan. Niat saya untuk silaturahmi. Jadi sebelumnya saya mau bertanya-tanya, boleh ya Pak ya? Ini dari cerita warga, katanya Bapak ini mempunyai istri kuntilanak. Itu benar atau cuman katanya itu Pak? Beneran ya? Itu kuntilanaknya gimana? Bisa wujud atau hanya sekedar halusinasi aja? Oh, kalau di rumah dia bisa jadi orang, sama seperti manusia biasa gitu. Terus kalau dia bisa jadi orang, itu tugasnya sama, bisa masak atau apa? Apa dia bisa dilihat orang-orang biasa juga? Oh, nggak bisa. Jadi Bapak aja yang bisa ngelihat gitu. Cuman wujudnya seperti orang biasa. Terus dia yang dikatakan kuntilanak itu wujudnya itu gimana itu? Ya putih, Pakai baju putih. ya. Dia cantik atau gimana itu? Oh, cantik. Oh, jadi Bapak ini mau nikahin kuntilanak itu karena perwujudannya itu bisa berubah menjadi wanita cantik gitu. Tapi aslinya kuntilanak. Terus kalau dari bangsa manusia, Bapak punya istri nggak? Tapi istri yang sah itu secara agama dan istri yang dari manusia itu, oh rumahnya dipisah gitu. Jadi Bapak punya rumah dua gitu. Nah terus di sini ngapain ini Pak? Kok ada sajen, ada kembang, ada boneka? Jadi malam ini Bapak mau nyantet orang. Kenapa nggak di rumah aja nyantetnya? Kok harus di hutan atau tempat-tempat seperti ini? Oh, nanti kalau santetnya kembali kena istrinya Bapak gitu. Tapi kalau yang kuntilanak itu gimana itu kabarnya? Dia datang setiap malam atau kalau dipanggil saja? Tapi istri Bapak yang sah, istri yang dari bangsa manusia, itu tahu nggak Bapak ini punya istri kuntilanak? Tapi warga sini banyak yang bilang loh. Dia tahu dari mana? Ya ada orang yang beritahu saya. Bukan lah, katanya Bapak ini punya istri kuntilanak dan bisa menghadirkan kuntilanak itu. Ini kan saya sekarang lagi live ya. Maksud live itu live video. Ini sedang ditonton masyarakat. Maksudnya ini bukan lampu senter ya, tapi ini lampu kamera. Maksud saya gini, kalau Bapak memang bisa menghadirkan istri kuntilanak itu ya, katanya bisa berwujud seperti manusia. Bapak, saya minta Bapak untuk hadirkan di sini, bisa nggak Pak panggil istri Bapak? Hah? Maksudnya nggak bisa dipanggil di sini, harus di rumah panggilnya. Rumah Bapak di mana? Jauh dari sini?
kalau di rumah wujud ya. Itu kalau Punya nikah sapi. sama kuntilanak itu gimana? Bisa punya anak nggak itu? Cuman aku orang tinggal. Kan gitu luar. Mau buat teman tidur aja kuntilanak itu. Nah, jadi manfaat yang Bapak dapatkan dari nikah sama kuntilanak itu apa? Apa mendapatkan kesaktian? Apa karena bisa nyantet ini karena nikah sama kuntilanak itu? Oh, jadi Bapak itu nikah sama kuntilanak jadi punya ilmu kayak gini, bisa menyantet. Jadi tujuan Bapak nikah sama kuntilanak itu biar menjadi orang sakti gitu. Terus kalau nyantet kayak gini banyak pasien Bapak. Ya. Iki loro iki arep iki aku ngerjani iki. Maksudnya ngomong loro. Berat mereka. Enggak, saya mau silaturahmi aja. Ini kan saya lagi live, saya biasa live saya ini mendatangi para dukun-dukun. Nah, tujuan saya untuk silaturahmi. Di sisi lain, saya mempunyai tujuan utama yaitu saya berdakwah, ya. Maksud saya dakwah itu saya mau mengajak orang dalam kebaikan yang sedang berada dalam kesesatan seperti Bapak ini. Kalau saya lihat, ya, Bapak ini sedang kesesatan, sedang berada di dunia yang sesat. Ya iyalah, nikah sama kuntilanak yang pertama, yang kedua melakukan suatu ritual-ritual nggak jelas seperti ini kan kalau menyantet orang ini kan pasti ada hubungannya dengan jin kan. Bapak ini pasti minta bantuan kepada jin, ya mungkin istri Bapak itulah ya, istri kuntilanak itu. Hah? Iya, saya tahu Bapak bekerja seperti ini kan karena mencari uang, ya kan. Tapi di sisi lain apa yang Bapak lakukan ini menyakiti masyarakat. Orang yang Bapak santet ini Bapak mungkin nggak merasakan ya, gimana sakitnya disantet, gimana sedihnya keluarganya melihat korban atau saudaranya dikena santet menjadi korban. Ya, iya saya tahu Bapak disuruh, ya kan, Bapak dibayar. Tapi kan dalam sisi lain Bapak ini melakukan kejahatan. Ya enggak lah, tetap tanggungan Bapak yang melakukan. Pada intinya udah gini aja Pak ya. Udah, Bapak ini sekarang berada dalam dunia hitam, dalam dunia kesesatan. Lebih baik Bapak ini bertobat saja ya. Udah hidup yang normal aja lah. Cari kerjaan yang halal aja ya. Jadi petani ataupun berdagang ataupun yang lainnya, masih banyak kerjaan itu. Nggak perlulah jadi dukun-dukun seperti ini. Nggak ada kerja yang istilahnya enak. Semua kerja pasti capek. Ini bukan kerjaan ini. Dunia perdukunan seperti ini jangan jadikan kerjaan. Ini sudah bisa dibilang kejahatan ini. Bukan kerjaan namanya. Ya enggak lah, saya nggak mungkin pulang ya. Saya datang ke sini memang tujuan saya untuk berdakwah. Ada hal-hal yang janggal ataupun meresahkan masyarakat, saya akan datangi tempat itu ya. Saya mendatangi tempat ini pun saya punya tujuan ya. Selain silaturahmi, saya ingin menghentikan pekerjaan Anda karena Anda ini sebagai dukun santet menyakiti warga. Ya saya bisa lah, saya artinya saya sudah keluar mendatangi para dukun-dukun karena saya sudah ada ilmu. Kalau Anda merasa sakti, ya saya ingin tahu kesaktian Anda sebatas mana. Menurut saya manusia tidak ada yang sakti, kesaktian itu hanya milik Allah. Kalau Anda merasa diri Anda sakti, berarti Anda ini sombong. Saya tidak menantang, tapi kalau Anda merasa tertantang, ya saya akan layani Anda. Ya sudah, sekarang mau Anda gimana? Mau ngetes badan saya, mau Anda santet gitu, ya silakan, nggak apa-apa, ini ditonton masyarakat. Ada apa-apa dengan diri saya, ya saya tanggung resiko sendiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah, 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 Allah. Ayo bangun, katanya Anda sakti. Itu ilmu santet Anda mental ke diri Anda sendiri kan? Katanya Anda bisa nyantet saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Ayo, lanjut lagi. Katanya Anda sakti. Buktikan kesaktian Anda. Udahlah, tobat aja Anda itu. Sebaiknya Anda tobat saja lah. Gak usah jadi dukun-dukun santet itu. Kalau Anda mau jadi dukun santet, Anda berhadapan dengan saya. Coba keluarkan semua ilmu Anda, kemampuan Anda. Panggil itu kuntilanak istri Anda itu, suruh bantuin. Anda punya khodam, panggil khodam Anda semuanya.
tobat nggak Anda? Kamu tobat juga? Masih mau lanjut nyantetnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله. Anda akan merasa kepanasan, Anda akan merasa tersiksa kalau Anda tidak mau tobat ya. Dalam diri Anda itu banyak iblisnya itu. Tobat nggak sekarang Anda? Mau jadi dukun? Ampun. Masih mau jadi dukun nggak? Tobat ya. Berhenti ya. Udah berapa lama Anda jadi dukun? Saya tanya. Udah 20 tahun jadi dukun. Anda punya guru? Ada. Di mana guru Anda? Di gunung mana? Dari Gunung Lawu. Iya. Anda rambut gondrong kayak gitu banyak bertapa atau gimana? Bertapa di mana? Ya gunung mana? Di Gunung Lawu. Emang di sana banyak dukun? Nyari ilmu kok di gunung? Nyari ilmu itu ya temuin kiai, temuin ustad. Anda nyari ilmu di gunung yang datang, yang dapat ya apa kalau nggak ada gurunya? Iblis yang dapat kan? Lihat wanita cantik langsung dinikahin, nggak taunya itu kuntilanak. Padahal Anda sudah paham kuntilanak itu wujudnya kayak gitu. Ya cantik menurut Anda ya. Saya nanti akan pulang. Saya mau cabut ilmu Anda dulu ini ya, biar Anda tidak mengulangi lagi jadi dukun santet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu punya koper sahabat. Tadinya ini juga ada pohon diikat-ikat ini kain ini.
nggak paham saya buat apa tujuan dia ya. Tujuan dia buat menyantet kalau katanya sahabat. Ya sahabatnya, ada dukun yang nikah dengan kuntilanak ya. Kata kalau kesaksian dari dia bahwa pengakuan dari dia ini dulu bertapa di gunung ya belajarnya. Terus yang datang ya pasti jin-jin seperti itu ya sahabatnya, karena belajar ilmunya nggak benar. Jadi untuk sahabat-sahabat kalau belajar ilmu yang jelas-jelas saja ya, ilmu agama yang sudah jelas, dunia dan akhirat Allah jamin. Allah jamin suatu kebahagiaan, Allah jamin suatu ketenangan, dan manfaatnya sangat luar biasa dunia dan akhirat sahabat ya. Jadi jauhilah sahabat dunia perdukunan itu ya, karena sangat bahaya. Apalagi dukun-dukun yang bersekutu dengan iblis, itu sudah termasuk suatu perbuatan kesirikan ya, kesesatan yang harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan otomatis banyak memberikan pengaruh buruk untuk masyarakat. Oleh karena itu sahabat, saya kalau datang ke dukun itu pasti saya cabut ilmunya, saya musnahkan khodam-khodamnya sahabat ya, agar dia tidak mengulangi jadi dukun santet lagi. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya agar sahabat tidak ketinggalan di live-live saya berikutnya. Dan ketika saya membagikan suatu keilmuan, mengajarkan suatu keilmuan, insya Allah sahabat tidak ketinggalan ya. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, insya Allah sahabat bisa ada pemberitahuan ketika saya sedang live seperti ini sahabat ya. Pesan saya untuk para sahabat, selalu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbaiki ibadah kita. Insya Allah hidup kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.